semuanya, saya Mira Gata dan Kisha Naya Amelia. Saya Sensius Syah Marcella Ramali. Saya Bintang Maulud. Dan sekarang kita akan mewawancarai Ditya Rudita, host owner of DST Dagus. Langsung ke pertanyaan pertama ya Om. Boleh. Jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana perjalanan DST konveksi mulai dari awal berdiri hingga berkembang seperti sekarang, termasuk target market, keunggulan bisnis dan sistem usaha yang dijalankan. Pertanyaannya, oke. Mulainya saya tuh sebetulnya tahun 2002, si konveksi itu 2002, kemudian berkembang di 2009 menjadi tempat produksi yang berbadan hukum. Kemudian di konveksi ini mengalami transformasi beberapa kali, termasuk pada saat COVID kita masuk ke area digital. Jadi memang target marketnya adalah sebenarnya ada dua, dari yang internasional sama buat yang lokal. Nah yang lokal ini marketnya kebanyakan adalah para konsumen reguler biasa yang mau buat kaos biasa lah gitu, kira-kira gitu. Untuk kelebihan kami DST ini, kita tuh sebetulnya membuat waktu pekerjaan dalam waktu singkat, karena kita itu ready kaos polos, jadi sudah dalam bentuk kaos. Kemudian dari sisi waktu timeline lebih cepat. Yang biasanya kalau orang konveksi lain atau tempat produksi lain, kalau ada order baru pesan terus kita beli kain, cutting. Kalau kita sudah hilangkan momen itu sehingga bisa lebih cepat gitulah. Jadi bisa 2-3 hari selesai. Sistem usaha sebetulnya karena kita ada dua entitas di tempat ini. Yang pertama entitas manufaktur atau konveksinya sendiri, kemudian kita ada retail. Dari sistem usaha pun sebetulnya kita semua order itu masuk ke retail. Dari retail nanti kita pecah mana yang memang pesanan kaos polos, kemudian mana yang membuat custom kaos gitu kan. Dari situ kita sistem digital, jadi memang semuanya by WA, by marketplace, semua digital. Kan tadi karena DST itu kan melayani sistem B2B dan B2C. Nah, bagaimana perbedaan customer pelayanan tersebut, terus kebutuhan customer, serta alur operasional untuk kedua jenis bisnis tersebut? Tadi ada yang terlupakan bahwa disebutkan bahwa kita tuh ada manufaktur yang memang kategorinya B2B, kemudian ada retail yang memang B2C. Nah, alurnya memang sebenarnya di DST ini karena memang kita mengambil sistem one gate, artinya semua pesanan itu masuk ke B2C dulu. Dari B2C ini nanti akan dilihat kategori. Kalau di dalam posisi dia lebih dari seletulusin atau di lebih dari 36 gitu kan, kita masukkan ke B2B. Nah dari B2B itu nanti akan dilempar ke tim di B2B gitu kan. Nah kalau yang B2C dia tuh biasanya pemesanannya cuma 1 biji. Paling kecil minimal 1 biji, 1 piece. Nah 1 piece itu langsung dari pintu gate retail, dia itu udah langsung proses ke produksi untuk 1 hari beres lah, kira-kira gitu. Setengah hari. Bagaimana proses operasional dan supply chain DST mulai dari pengadaan bahan baku, pemilihan supplier, proses produksi, quality control, hingga produk diterima customer, serta kendala yang sering terjadi selama proses tersebut? Oke, bicara supply chain, karena kita kan one stop, artinya sebetulnya kita untuk bahan itu kita pesan langsung ke pabrik. Dari pabrik kita juga punya gudang, warehouse, kain. Dari kain itu kita cutting pun sendiri, jahit sendiri dan sebagainya. Dan kita pun punya warehouse untuk yang retail dalam bentuk kaos sudah ready, untuk ready to sablon atau press gitu kan. Hampir dipastikan jarang ada kendala. Hanya ada satu yang memang membuat kita jadi kendala, karena setiap konsumen itu permintaannya berbeda-beda. Ada yang warna hitam, ada warna merah, ada warna ini. Nah kita bicara merah juga kadang-kadang ada varian merah yang cukup banyak. Nah yang kita tidak bisa diprediksi adalah mereka tuh random pesannya. Random tuh warnanya random ya. Kita sudah sediakan misalnya sekarang ini kita punya 20 warna ready gitu kan untuk dijual. Ternyata dia memilih warna yang tidak ada di kita. Sedangkan varian warna kain itu bisa sampai 100 gitu kan. Ya, kan nggak mungkin saya punya 100 warna varian di toko saya.
satu warna itu kan saya harus ready untuk S, M, L, XL gitu kan, sampai 4XL. Nah saya nggak mungkin menyediakan 100 warna komplit set gitu kan. Jadi ya kendalanya sih kebanyakannya kebiasaan, atau kadang-kadang ada konsumen yang memesan yang tidak kita punya warnanya, dan itu membuat kita harus buat dari awal. Itu aja sih. Bagaimana peran digital bisnis dalam membantu DST Konveksi untuk bisa mengembangkan operasional, pemasaran, komunikasi, dan hubungan dengan customer saat ini? Oke, saya berbicara bagaimana pentingnya digital bisnis atau digital marketing ya. Yang pasti itu membuat saya tadi bilang kan ada beberapa kali transformasi dari si konveksi atau si retail saya, dan yang paling besar adalah dikarenakan digital marketing dan digital bisnisnya ini sendiri gitu kan. Jadi pada saat dulu kan kita, kalau zaman dulu itu kita menunggu market datang masuk ke tempat kita, baru ada satu purchase order. Sekarang ini kita sistemnya jemput bola, atau yang paling sederhananya adalah bagaimana penyebaran sebuah company atau retail ini lebih menggunakan fungsi digital. Nah, si 2022 ini saya melakukan digital marketing dengan ikut di beberapa yang namanya SEO, kemudian bicara marketplace dengan Meta dan sebagainya. Itu mempengaruhi dari kinerja dan perusahaan saya. Karena dulu marketnya kan kita masih lokal ya, atau sektoral lah, mungkin Jawa Barat saja. Sekarang dengan ada digital, saya ada beberapa konsumen yang dari daerah Sumatera, dari Kalimantan, Sulawesi, Bali. Jadi sangat pengaruh dan sangat bagus. Kira-kira begitulah. Terus ada lagi? Berarti itu masuknya kalau ke B2C ya. Kalau ke B2B gimana? Oh iya, Marketnya? itu juga pengaruh. Karena kan sebenarnya digital ini kan kita bisa set. Bagaimana branding atau marketing set kita dari digital ini, mau memberi satu engagement atau awareness ke orang-orang bahwa DST itu kita itu sebagai konveksi manufaktur. Ada beberapa ads yang saya lakukan bahwa DST itu sebagai retail kaos polos atau kaos custom yang bisa B2C gitu kan. Jadi memang dengan digital ini sangat mempengaruhi performa toko gitu kan, performa toko saya, sehingga saya bisa menyebarkan bahwa di Bandung itu ada Dago Streetwear yang dulunya hanya sektoral ya, mungkin Bandung dan sekitarnya, sekarang itu di Sumatera saya bisa dan sebagainya. Untuk yang B2B saya buat ads, buat digital yang berbeda dengan B2C gitu kan. Memang begitu, dan it works gitu loh. Digital itu pengaruh banget. Kalau dalam sisi kayak kan tadi sempat dimention ke internasional nih. Kalau itu gimana? Oke, kalau dari yang internasional yang memang selama ini hampir 15 tahun dari DST buat adalah kita ada word to mouth gitu kan. Kemudian dari sisi digital pun sekarang ini kita bisa punya perusahaannya di Bandung, dan kita bisa melakukan branding atau marketing dengan digital, dengan lokasi yang memang ada di daerah yang akan kita targetkan. Sementara ini memang lumayan bisa berhasil dari sisi DST membangun image bahwa meskipun marketnya ada di luar negeri gitu kan, kita bisa promosi dari digital, kira-kira gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang pertanyaan selanjutnya adalah inovasi apa saja yang telah dilakukan DST untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pelayanan, serta mengembangkan bisnis, dan bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan usaha. Di 2025 saya melakukan satu transformasi konsolidasi, atau memang kita mengatur sebuah, kalau bisa dibilang judulnya workflow di internal. Jadi kita bakukan sistem SOP, bagaimana order masuk, siapa yang handle, termasuk sampai bagaimana pengirimannya gitu kan.
Jadi ada satu poin di DST ini kenapa lebih efisien secara bekerja, karena kita mengatur semua order itu how to order gitu kan, dari alur masuk order, terus kemudian kita ada job sheet atau job order, dari job order nanti kita masuk ke kepala produksi, dari kepala produksi kemudian dia proses produksi dan packing dan sebagainya, QC itu udah diatur semua dalam sebuah sistem di DST. Secara performa, oh ya jelas sejak adanya workflow DST secara grafik cukup meningkat gitu kan. Karena masing-masing tim punya tahu posisinya bagaimana dan job desk-nya apa saja. Dari sisi market mereka lebih hampir 4,9 rating review dari toko saya di marketplace di 2026. Jadi ya cukup bagus dengan penjualan hampir 10.000 piece. Itu organik. Yes, saya tidak suka, lebih baik organik dan natural saja, gitu kan. Biarkan bisnis itu berproses, bukan di bot-botan lah, gitu. Kalau saya cukup tidak menyukai dengan format kayak beli follower, tidak suka dengan fake order, biarkan organik, biarkan proses yang melakukan. Gitu kan. Kira-kira. Oke, pertanyaan terakhir. Dalam menjalankan operasional dan supply chain bisnis konveksi, apa tantangan terbesar yang paling berpengaruh terhadap keberlangsungan dan pengembangan DST? Oke, tantangan terbesar itu adalah karena kita industrinya fashion ya. Fashion itu bisa bicara fast. Dengan Gen Z sekarang itu trennya cepat berubah gitu kan. Di tantangan saya adalah ketika saya stok kaos, misalnya tahun kemarin saya stok oversize di 2006 box cut gitu kan. Habis box cut saya nggak tahu apa. Jadi akhirnya tantangan terbesar saya harus pintar-pintar bagaimana baca pasar, apa yang lagi tren. Itu yang cukup susah dalam artian bagaimana tetap DST itu bertahan. Kira-kira itu. Sekian wawancara dari kita. Terima kasih Om. Siap, sama-sama. Sudah sih, sekian aja. Terima kasih. Terima kasih.